Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi energi dalam. Nah, energi dalam ini biasa disimbolkan dengan huruf U ya, atau internal energy. Nah, di dalam termodinamika teknik, perubahan energi sistem diklasifikasikan karena 3 perubahan unsur energi. Yang pertama, perubahan energi kinetik. Diasosiasikan dengan gerakan sistem sebagai suatu objek relatif terhadap kerangka koordinator luar. Nah, kemudian yang kedua, perubahan energi potensial gravitasi, yang mana diasosiasikan dengan posisi sistem sebagai suatu objek dalam medan gravitasi bumi. Dan yang ketiga, semua perubahan energi-energi lainnya dikelompokkan bersama dalam energi dalam atau delta U. Nah, energi dalam ini ya, oke. Selanjutnya energi itu sendiri merupakan perubahan dari energi dalam gitu kan. Nah, jadi perubahan energi itu merupakan perubahan dari energi dalam atau U2 dikurang U1 ditambah perubahan dari energi kinetik atau K E2 dikurang KE1 ditambah perubahan energi potensial gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan sebagai delta gitu ya. Nah, E2 dikurang E1 itu bisa kita tuliskan sebagai delta E gitu kan. Nah, ini sama dengan delta U gitu kan, atau U2 dikurang U1 ditambah delta KE ditambah delta PE. Nah, inilah yang disebut dengan energi ya. Nah, jadi transfer energi ini biasanya lewat panas gitu ya. Nah, jadi transfer energi itu lewat panas. Nah, sekarang kita membahas panas gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan panas? Nah, di samping interaksi melalui kerja, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan melalui panas gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada wadah gitu kan. Nah, wadah ini diisi dengan air gitu ya. Nah, jadi ini isinya air. Nah, kemudian di sini ini ada hot plate, artinya ini pemanas gitu ya. Nah, ini ada hot plate gitu kan. Nah, di sini ada hot plate. Nah, kalau air ini kita panaskan gitu kan, artinya hot plate ini dalam keadaan panas, maka di sini akan kita lihat gitu di mana air itu akan bergerak ke atas gitu kan. Nah, pergerakan air ini merupakan energi transfer gitu kan. Inilah yang merupakan transfer energi. Jadi energi transfer by heat gitu ya. Jadi energi ditransfer melalui panas gitu ya. Nah, energi transfer by heat. Nah, selanjutnya untuk konvensi tanda gitu ya, dimana di video sebelumnya kita juga udah belajar untuk konvensi tanda. Nah, Q itu dikatakan positif atau Q lebih besar dari 0 gitu ya, kalau itu jika heat transfer to the system gitu ya. Jadi heat transfer to the system artinya
panas itu dimasukkan ke sistem gitu kan. Jadi panas itu dimasukkan ke sistem. Ini Q lebih besar dari 0 gitu kan. Nah, selanjutnya untuk Q lebih kecil dari 0 itu berarti heat transfer from the system gitu ya. Heat transfer from the system. Artinya panas itu keluar dari sistem. Nah, ini berarti kalornya itu lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perpindahan panas gitu ya. Nah, jadi ini pertama panas. Nah, kemudian kita bahas perpindahan panas ya. Kita masuk ke perpindahan panas. Oke. Perpindahan panas. Nah, jumlah perpindahan panas ini tergantung pada detail proses ya, dan bukan sekedar dari tingkat awal dan akhir gitu ya. Jadi yang pertama jumlah perpindahan panas itu tergantung pada proses gitu ya. Tergantung pada prosesnya gitu. Nah, jadi bukan tergantung pada keadaan awal dan akhir gitu ya. Bukan tergantung pada keadaan awal dan akhir. Nah, kemudian panas ini bukan merupakan suatu sifat, tapi dia merupakan properti ya. Nah, jadi panas bukan suatu sifat, melainkan properti. Nah, kemudian lambangnya ini bisa kita tuliskan sebagai nih ya, di Q. Nah, di mana ini yang kita pakai delta bukan D gitu ya. D-nya kita pakai lambang delta gitu ya. Nah, selanjutnya jumlah transfer energi melalui panas itu dapat kita tuliskan dengan persamaan jumlah transfer energi melalui panas itu dapat kita tulis sebagai Q sama dengan integral dari keadaan 1 ke keadaan 2 dari dQ gitu ya. Nah, formula lain ini bisa kita tulis sebagai formula lainnya bisa kita tulis sebagai Q sama dengan T1 sampai T2 Q dt. Nah, ini bisa kita tuliskan Q itu ada dotnya ya di atas, sama dengan integral dari ini luasan ya, Q kecil dA. Nah, dimana ini merupakan panas terhadap waktu gitu ya. Nah, jadi ini satuannya ini watt gitu ya, satuan watt dibagi laju perpindahan panas. Nah, jadi di sini ada waktu gitu kan. Nah, kemudian Q dot ini bisa kita tulis sebagai Q kecil gitu ya di dA gitu ya. Nah, di mana Q ini merupakan satuannya watt per meter kuadrat. Nah, kalau kita kalikan dengan dA ini kan A ya, luasan itu berarti meter kuadrat. Nah, maka ini satuannya kembali ke watt gitu ya. Nah, ini formula lainnya. Nah, selanjutnya kalau dalam keadaan diabatik gitu ya, adiabatik. Nah,
di dalam keadaan adiabatik ini tidak ada perpindahan panas gitu ya. Jadi panas itu tidak berpindah pada keadaan adiabatik. Nah, tidak akan ada perpindahan panas ya dalam proses adiabatik. Nah, oke. Selanjutnya untuk perpindahan panas itu sendiri ada 3 cara gitu kan. Nah, yang sudah kita pelajari di fisika ya. Nah, jadi untuk perpindahan panas itu ada melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi gitu kan. Nah, jadi oke. Nah, jadi cara perpindahan panas itu ada melalui 3 proses ya. Cara perpindahan panas. Nah, yang pertama itu proses konduksi ya. Jadi kalau proses konduksi ini biasanya contohnya kan pada batang gitu ya. Nah, pada batang besi yang kita panaskan di ujung gitu kan. Nah, kalau kita panaskan di ujung nanti dia akan lama-kelamaan terhadap waktu dia akan berpindah ke ujung satunya lagi. Itu proses konduksi ya. Nah, untuk persamaannya itu bisa kalian buka di pembahasan pada materi fisika ya. Jadi ini udah kita pelajari pada materi fisika. Nah, artinya di sini zatnya itu tidak ikut berpindah gitu kan. Nah, selanjutnya untuk proses konveksi gitu ya. Nah, untuk proses konveksi ini bisa kita lihat pada keadaan ketika kita memasak air gitu kan. Nah, jadi kalau di sini kita masak air, nah di dalam air ini kita kasih serbuk gergaji ya misalnya kan. Nanti ketika panas ini sudah sampai ke wadah ini, maka nanti kita akan melihat pergerakan dari serbuk-serbuk gergaji itu gitu kan. Nah, inilah merupakan contoh proses konveksi atau pada bawah bumi ya untuk orang teknik gitu kan, untuk teknik perminyakan. Atau kalau kita mau melihat proses terjadinya gempa bumi itu berarti kenapa bisa terjadi proses gempa bumi, itu artinya di dalam bumi itu terjadi pergerakan konveksi kan, di mana di permukaan bumi ini panas itu berputar gitu kan. Nah, di sini ada gunung gitu ya. Nah, di mana jadi kalau misalnya panasnya ini energinya ini sudah terlalu besar, maka dia akan menghantarkan energi ke permukaan. Nah, itulah akan terjadi akibatnya gunung berapi gitu ya, atau meletusnya gunung gitu ya. Nah, inilah merupakan contoh cara perpindahan panas ya. Jadi ada konduksi, konveksi. Kalau konveksi tadi berarti zatnya ikut berpindah gitu kan. Nah, kemudian ada secara radiasi. Nah, ini bisa kita lihat pada contohnya ketika matahari menyinari bumi gitu ya. Nah, untuk persamaan konduksi, konveksi ini bisa kalian lihat di materi fisika. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum termodinamika gitu ya. Hukum termodinamika. Hukum termodinamika. Oke, jadi hukum pertama termodinamika itu biasa disebut dengan hukum kekakalan energi gitu ya. Nah, atau kelestarian energi gitu kan. Nah, jadi aspek mendasar dan konsep gitu ya. Aspek mendasar dan konsep energi adalah energi itu lestari gitu kan.
Energi itu lestari. Nah, ini yang biasa disebut dengan hukum pertama termodinamika gitu ya. Disebut hukum pertama termodinamika. Nah, selanjutnya untuk sistem massa atur gitu ya, cara untuk mengubah energi melalui kerja atau perpindahan panas gitu ya. Nah, kemudian cara untuk mengubah energi adalah melalui kerja gitu ya, adalah melalui kerja atau perpindahan panas. Nah, persamaan untuk hukum pertama termodinamika ini bisa kita ambil dari konsep energi gitu kan. Perubahan energi itu kan merupakan Q dikurang W gitu ya, dimana kalor dikurang kerja dari usaha gitu kan. Nah, dimana E2 dikurang S1 ini tadi di depan sudah kita bahas, itu merupakan delta KE gitu kan. Perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial ditambah perubahan energi dalam. Jadi Q dikurang W ini bisa kita tuliskan sebagai delta KE ditambah delta PE ditambah delta U. Ini merupakan Q dikurang W gitu kan. Nah, atau bisa kita tulis juga dalam matematikanya DE sama dengan DQ dikurang DW. Ini bisa kita tulis pakai delta gitu ya. Nah, hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi lestari atau konser itu bisa kita tulis menjadi gitu ya. Nah, jadi dari sini ini bisa kita tulis DE ini bisa kita tulis dalam bentuk laju waktu gitu ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk laju waktu, ini berarti DE per DT itu sama dengan Q. Ini bisa kita tulis dot, artinya dia terhadap waktu gitu ya di atasnya. Makanya bisa kita tulis DE sama dengan DE per DT sama dengan DKE. Nah, Q dikurang W ini dot ini bisa kita ubah menjadi ini kan gitu ya. Maka ini DKE per DT ditambah DPE per DT ditambah DU per DT. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis sebagai DKE per DT. Maka ini bisa kita tulis DKE per DT ditambah DPE per DT ditambah DU per DT itu sebagai Q dikurang W gitu ya. Nah, atau perubahan energi gitu ya. Nah, inilah bentuk hukum pertama termodinamika gitu ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke contoh soal. Nah, kita lihat contoh soalnya tuh ya. Kita bisa lihat contoh soal. Nah, contoh soal itu yang pertama contohnya 0,4 kg gas di dalam ruang silinder gitu ya. Di dalam ruang silinder piston melakukan
piston melakukan suatu proses di mana hubungan tekanan dan volumenya adalah sebagai berikut. Di mana hubungan tekanan dan volumenya adalah sebagai berikut. Nah, V pangkat 1,5 itu sama dengan konstan. Nah, di mana proses ini, sistem ini merupakan proses ekspansi ya. Nah, jadi tekanan dan volume awalnya adalah gitu ya. Kemudian tekanan dan volume awalnya adalah diketahui 3 bar gitu kan. Nah, ini tekanannya dan volumenya itu volume awal ya 0,1 meter kubik gitu. Dan volume akhirnya ini berarti volume V2 ya. Dan volume akhirnya itu sama dengan 0,2 meter kubik. Nah, perubahan energi ya, kemudian perubahan energi dalam gas selama proses adalah perubahan energi dalam gas selama proses adalah U2 dikurang U1 itu sama dengan min 5,5 kJ per kilogram. Nah, jadi di sini tidak ada perubahan energi kinetik ya. Nah, jadi dalam sistem ini tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial gitu ya, dan tidak ada perubahan energi potensial. Nah, tentukan jumlah perpindahan panas. Nah, berarti ini yang ditanya itu adalah Q ya, kalor perpindahan panas selama proses nah dalam kilojoule. Nah, dimana diketahui di sini untuk N sama dengan 1,5. Di sini kan ada ya V pangkat 1,5. Ini artinya N-nya itu 1,5 gitu ya. W usahanya itu adalah 17,6 kilojoule. Nah, maka solusinya ini kalau kita cari solusinya, pertama di sini bisa kita tulis diketahui dulu gitu ya. Diketahui suatu gas di dalam sistem silinder piston menjalani proses ekspansi gitu kan. Menjalani proses ekspansi. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah Q dalam kilojoule gitu kan. Q dalam kilojoule. Nah, jadi ini kalau kita gambarkan dia ke dalam skema dan grafik gitu ya. Ke dalam skema dan diagram VV gitu ya. Ini bisa kita lihat. Ini kalau kita tulis 0,4 kg gitu kan. Nah, di sini berarti masanya itu 0,4 kg gitu kan. Di dalam ruang silinder piston melakukan proses. Nah, sebagai VV itu persamaannya itu VP pangkat 1,5 itu sama dengan konstan gitu kan. Tekanan dan volume awalnya adalah P-nya itu 3 bar gitu kan. 3 bar. Nah, volume awal dan akhir berarti ada V1 itu 0,1 meter kubik,
V2 itu sama dengan 0,2 meter kubik gitu kan. Nah, perubahan energi dalam selama proses adalah berarti U2 dikurang U1 itu minus 55 kilojoule per kilogram gitu kan. Tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial ya. Jadi tidak EP dan EK itu dihapus gitu ya. Tentukan jumlah perpindahan panas selama proses. Berarti yang ditanya ini Q tadi ya. Nah, untuk N sama dengan 1,5 itu W sama dengan 17,6 kilojoule. Maka ini bisa kita gambarkan diagram ya. Nah, diagram dan skemanya gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu soalnya. Nah, supaya kita bisa gambar diagram dan skemanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini bisa kita gambarkan diagram VV gitu ya. Diagram PV itu berarti bentuknya seperti ini. Nah, dimana ini merupakan volume, ini merupakan tekanan gitu ya. Nah, jadi di sini ada proses dari P1 ke P2 gitu kan. Sini ada proses P1 ke P2 gitu ya. Nah, dimana di sini persamaannya PV pangkat 1,5 itu merupakan sama dengan konstan gitu ya. Nah, di bawah grafik ini merupakan area work atau kerja gitu kan, atau usaha gitu kan. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan diagramnya, diagram dalam piston itu bisa kita gambarkan bentuknya itu jadi seperti ini ya. Nah, dimana ini ada piston gitu ya. Nah, ini piston, ini merupakan piston. Nah, kemudian di sini ada gas gitu kan. Nah, dimana di sini ada PP pangkat 1,5 sama dengan konstan gitu ya. Nah, jadi ini pistonnya bisa ditekan gitu kan. Nah, dimana energi dalam ini U1 dikurang U2 itu sama dengan tadi 55 kilojoule per kilogram nih ya energi dalamnya. Nah, maka dari sini ini bisa kita cari gitu ya, untuk kita mencari Q gitu kan, yang ditanya Q berarti kita butuhkan Q itu merupakan tadi, Q itu merupakan delta U ditambah W gitu kan. Delta U ditambah W gitu kan, delta W gitu ya. Q itu merupakan delta U ditambah W atau U ditambah W gitu kan. Nah, Q atau delta U ditambah W lah ya. Nih. Nah, jadi ini bisa kita cari dari ini ya, dari persamaan hukum pertama termodinamika gitu kan, kalau kita mau cari dia ke Q. Jadi ini bisa kita pakai delta EK atau KE boleh ya, terserah kalian, ditambah delta EP atau PE itu ditambah delta U. Nah, ini dapatnya dari sini ya, sama dengan Q dikurang W gitu kan. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini kita lihat dapatnya dari mana gitu ya. Nah, maka tadi di sini tadi di soalnya itu ditulis di mana pada sistem itu tidak ada perubahan energi dan energi kinetik dan potensial. Berarti delta E dan delta EK dan EP itu bisa kita coret gitu ya. Maka tinggalnya delta U sama dengan Q dikurang W. Maka kalau kita mau cari Q, nih maka kita dapatkan Q sama dengan W, berarti pindah ke kanan jadi positif gitu kan. Jadi delta U ditambah W. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya berarti untuk cari Q yang ditanyakan ini tadi ya, itu kita butuhkan delta U dan W. Berarti U ini kita cari dan W-nya ini berapa. Nah, W
tadi diketahui ya, W untuk N 1,5 itu adalah 17,6 gitu ya. 17,6 berarti W-nya ini udah ketemu 17,6 kilojoule gitu kan. Maka sekarang kita cari delta U gitu kan. Nah, saya tulis di sini ya. Nah, delta U itu sendiri itu sama dengan massa M dikali energi dalam gitu kan. Berarti M dikali U1 dikurang U2. Maka M-nya itu diketahui tadi 0,4 kg. Makanya bisa kita tulis 0,4 dikali U1 dikurang U2 itu ini ya, min 55 kilojoule per kilogram. Maka ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 22 joule gitu kan. Nah, atau kalau kita mau ubah ke kilojoule, ini berarti dia ini minus ya. Maka ini adalah 0,22 kilojoule gitu ya. 1 2 3 ya. 0,22 kilojoule. Maka ini bisa kita tulis Q sama dengan Q sama dengan delta U ditambah W tadi ya. Delta U ditambah W. Delta U-nya itu udah kita ketemu 0,22. Ini kan kilojoule ya. Ini udah sama kilojoule. Ditambah W-nya itu 17,6. Maka ini kita dapatkanlah hasilnya. Ini min ya. Min 0,22 ditambah 17,6 itu sama dengan 7,32 kilojoule. Oke, sampai di sini ya untuk energi dalam atau internal energi. Nah, selanjutnya kita bahas ke materi selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.